Alkisah. Jadi cerita ini aku dapat dari seseorang teman yang menceritakan secara gamblang kejadian ini ketika dia berusia sekitar 12 tahun, yaitu ketika waktu SMP ya. SMP kalau sekarang berarti kelas berapa? Kelas 10 atau kelas 11. Jadi dia menceritakan secara gamblang apa yang dia alami. Dan yang mau tahu ceritanya, kita lihat ceritanya. Jadi Alkisah, suatu hari anggap aja namanya Ayu ya. Nah, si Ayu ini sekolah di sebuah sekolahan negeri ya, lumayan bagus di suatu kota. Saya sebut saja kotanya kota mana ya, kota A gitu, di suatu kota A. Nah, memang rumor yang tersebar di sekolah itu tuh memang sekolahan yang sedikit agak mengerikan ya, tanda kutip mengerikan dan spesial gitu. Nah, Ayu masuk ke sekolahnya itu karena memang nilai dia mepet, tapi dia masih kepengen masuk ke sekolahan yang memang terhitungnya negeri. Nah, pada umumnya kalau sekolahan itu, apalagi ketika sudah mengenal yang namanya pramuka, si Ayu ini kebagian jatah untuk persami di sekolahan tersebut. Yang mana persami itu kan yang kita tahu adalah perkemahan sehari ya. Nah, perkemahan itu mewajibkan dia untuk menginap di sekolahan dia selama 1 malam. Nah, akhirnya Ayu berangkat sore hari, kumpul sama teman-temannya, melaksanakan semua kegiatan dengan didampingi oleh kakak-kakak kelas dan juga pembina pramuka. Nah, karena Ayu itu ada di kelas 2B dan letak kelas 2B itu adalah di bawah tangga. Jadi kalian kalau bisa ngebayangin, ini tangga ke atas untuk menuju ke kelas lain. Nah, kelasnya itu pas banget di depan tangga. Kegiatan terus berlalu, dijalani kegiatan ini selesai isoma, Ayu terus main sama teman-temannya gitu. Tibalah masanya ada yang namanya istirahat malam ya kan, sudah tidak melakukan aktivitas lagi, sudah nggak ada aktivitas, itu tinggal tidur dan nanti malamnya akan bangun untuk kegiatan lagi. Jadi para siswa termasuk Ayu disuruh untuk istirahat di kelas masing-masing, cewek-cewek sendiri, cowok-cowok sendiri. Nah, kelas Ayu itu ada di kelas 2B bersama teman-teman cewek yang lainnya. Nah, tapi namanya anak SMP pada saat itu pasti namanya kepo tinggi banget ya kan, pasti kepo banget sama yang namanya mencari gara-gara ataupun huru hara. Waktu itu aku udah di dalam kelas katanya, dalam kelas Cin, tapi di luar tuh rame banget katanya. Terus akhirnya aku penasaran dong ngeliat sama teman-teman aku keluar kelas, pengen tahu lagi pada ngapain itu anak cowok kayak gitu. Nah, pas si Ayu keluar dari kelas, dia ngeliat para cowok-cowok temen sekelasnya itu pada naik ke atas, ke lantai atas yang notabene tangga itu di depan kelasnya Ayu yang buat tidur. Nah, setelah itu kan Ayu ngeliat nih kalau teman-temannya pada naik ke atas tuh. Akhirnya si Ayu tergoda juga lah ikut ke atas karena kepo, pengen tahu ada apa sih di atas malam-malam, gimana sih kalau di atas itu malam-malam pas persami kayak gini gitu kan. Nah, akhirnya Ayu naiklah ke atas. Dia naik pelan-pelan sampailah dia di lantai 2. Nah, tangga itu sebelahnya itu langsung kelas lagi. Jadi tangga, nah sebelah sini itu udah langsung kelas lagi gitu loh. Nah, tangga di sebelah sini ada tembok gitu. Jadi dia naik, muter ke deket tembok ini, berdirilah dia menghadap ke kelas itu, ke kelas yang dia tadi lewatin itu di deket tangga. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi. Jadi Ayu masih mengawasi sekitar, melihat-lihat teman-temannya, teman-teman cowoknya, teman-teman ceweknya yang pada teriak-teriak karena mereka excited atau mungkin kayak ngerasa iya namanya intermezzo, teriak-teriak itulah pokoknya ya. Nah, si Ayu ngelihat ke dalam kelas, dia bawa senter tuh guys, dia ngeliatin kelas karena penasaran kelas kalau malam-malam gimana sih gitu kan. Dia senterin sampai tiba pada saatnya si Ayu itu ngeh ataupun sadar pada satu kondisi bahwa dia
ngeliat seorang perempuan di dalam kelas lagi ngeliatin dirinya. Nah karena dia pegang senter, dia arahnya sudah ke arah sana, ke arah kiri. Terus dia tuh ngarahin senternya ke arah kelas lagi. Karena tadi ngerasa kayak ada something nih, kayak dari ekor mata tuh kelihatan ada orang di situ gitu loh. Dia pertamanya nggak apa-apa, dia cuma ngertinya bahwa itu tuh adalah teman dia. Karena tadinya dia sebelahan sama temen dia, namanya anggap aja namanya Bunga. Ayu tuh sebelahan sama Bunga. Tapi di otaknya si Ayu ini kepikiran, loh tadi yang aku lihat lo itu rambutnya keriting loh, rambutnya keriting, tangannya pegang ke kaca jadi kayak gitu, rambutnya keriting. Sementara si Bunga ini rambutnya nggak keriting guys. Akhirnya dia coba memberanikan diri dia untuk nyenterin lagi tuh ke kelas itu dan melihat siapa sebenarnya, atau nggak ada teman yang lain atau siapa gitu kan. Disenterin, ternyata benar ada orang rambut keriting dan tangannya megang di kaca ngeliatin si Ayu dengan tatapan sedih, muka pucat, dan bener-bener ngeliatin si Ayu. Sontak Ayu langsung teriak dong, langsung matiin matiin senter, langsung dia teriak dan langsung lari ke bawah. Dan di lain tempat, ketika si Ayu teriak, mereka juga ikut teriak. Dan kalian tahu, mereka langsung lari ke bawah semua. Ketika si Ayu teriak, gitu, dia langsung turun ke bawah. Teman-teman yang ada sebelah sana juga, mereka juga teriak, langsung lari ke bawah semua. Setelah sampai di bawah, si Ayu dimarahin tuh sama pembinanya kan, sama kakak kelasnya juga, sama apa tuh namanya sih, penggalang-penggalangnya ya, dimarahin tuh lah sama kakak kelasnya. Kenapa rame-rame, disuruh istirahat begini-begini. Akhirnya mereka tidurlah pada malam itu dengan tidak ada kejadian apapun lagi. Tapi menyisakan pertanyaan ke Ayu, siapa yang ada di kelas itu? Nah, datanglah keesokan harinya setelah tadi malam mengikuti kegiatan malam hari itu ya. Biasanya kalau pramuka kan malam-malam suka ada kegiatan lagi. Udah selesai tidur, nah datanglah pagi hari, mereka makan sarapan dan lain-lain, terus siap-siap untuk pulang. Nah ketika mereka berkumpul kan, mereka dijadikan satu, makan di satu kelas antara perempuan sama laki-laki. Mereka sama-sama makan bersama sambil cerita-cerita, dan terungkaplah satu fakta apa yang terjadi di malam tadi, kenapa mereka, si cowok-cowok dan teman-temannya yang lain itu ikut teriak-teriak. Jadi versi ceritanya si laki-laki nih, teman laki-laki ataupun gerombolan laki-laki, ketika si Ayu teriak kaget karena ngeliat ada cewek di depannya ngeliatin dia, sementara itu bukan temennya dia. Yang si teman laki-laki ini juga mengalami hal, dia ngeliat seorang sinden atau seorang perempuan jalan pakai baju kebaya layaknya sinden, tahu kan sinden penyanyi Jawa itu, pakai baju sinden, tapi dia jalannya ngambang terus tiba-tiba jatuh, tapi jatuhnya juga ngambang guys. Jadi dia jatuh bek, udah ngambang padahal lantainya di sini gitu loh. Akhirnya mereka teriaklah. Itu fakta pertama. Fakta kedua, setelah si Ayu ini penasaran banget siapa sih sosok itu di dalam kelas itu, dia datanglah ke penjaga sekolah, anggap aja namanya Pak Sai gitu ya, anggaplah namanya Pak Sai. Dia ketemu sama Pak Sai, terus dia tanya, "Pak, ada cerita apa sih di SMP ini, kok aku tadi malam kayak ngelihat sesuatu gitu." Ditanyain lah sama Pak Sai, "Emang ngelihat apa?" katanya. Terus nah ketika Pak Sai tanya, "Kamu sebenarnya lihat apa?" gitu, si Ayu makin penasaran dong. Sumpah aku penasaran banget, aku tuh ngeliat apa gitu kan. Ayu nyeritain ke Pak Sai, nyeritain, aku lihat gini, perempuan tangannya di kaca, mukanya sedih, rambutnya keriting gitu. Nah terungkaplah juga cerita lain dari SMP itu. Jadi versi cerita Pak Sai, pada zaman dahulu kala, karena Pak Sai ini udah lama di SMP itu jadi penjaga sekolah, tersebutlah seorang perempuan muda SMP. Dia merupakan mayoret di SMP tersebut. Anggaplah namanya Mawar.
Jadi si Mawar ini adalah seorang mayoret di SMP tersebut pada zaman dahulu kala, manakala SMP tersebut masih aktif dengan drum bandnya. Nah, suatu ketika si Mawar ini dia mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sakitnya lumayan parah dan beberapa bulan berlalu sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir dengan impian bahwa dia itu ingin menjadi mayoret yang naik daun ataupun mayoret yang bagus, karena cita-citanya memang menjadi mayoret. Nah, itulah kenapa SMP tersebut akhirnya tidak ada ekstrakurikuler drum band. Padahal notabene di dalam gudangnya, di dalam lab musiknya itu ada banyak sekali peralatan drum band termasuk gamelan. Satu pertanyaan yang Ayu pikirkan pada saat itu, kenapa tidak ada ekstrakurikuler drum band gitu. Jadi jawabannya ternyata dari sisi lain Kak Sai bercerita bahwasannya ada cerita yang akhirnya mengharuskan drum band tersebut diberhentikan gitu guys. Ya, jadi positifnya kita kirim doa aja buat Mawar ya, yang sudah tenang di sisinya Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua amalannya diterima. Terus untuk anak-anak yang lain, kalau memang positifnya tidak usah rame-rame ya, kalau lagi acara pesami boleh main, tapi jangan terlalu membuat keributan. Terima kasih ceritanya Ayu. Buat teman-teman yang lain, kalau ada cerita yang pengen aku ceritain, langsung kirim aja ya. Kamu hubungin aja Instagram ataupun email aku di sini.